Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu serta saudara membuka di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Kejadian pasal yang pertama, pasal yang ke-26, maaf. Nanti kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu, saya mengajak Bapak Ibu serta saudara membaca nats ini secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat yang ganjil, kemudian nanti Bapak Ibu serta saudara membaca ayat yang genap, dimulai ayat yang pertama sampai nanti ayat yang ke-6. Saya akan mulai. LAI memberikan judul perikop Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. 2. Lalu Tuhan menawarkan diri kepadanya setelah berfirman, janganlah pergi ke Mesir, tinggallah di negeri yang akan kukatakan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan kepada keturunanmu semua bangsa di dunia akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. 6. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada suatu waktu ada kebakaran yang luar biasa, itu di kota New York, Amerika Serikat. Nah, kebakaran itu rupanya terjadi di sebuah apartemen bertingkat, di mana di tempat itu ada seorang anak perempuan yang buta yang ada di jendela di lantai 4 gedung tersebut. Sayangnya, karena situasi yang memang tidak memungkinkan, memang anak perempuan itu dipaksa harus melompat supaya dia bisa selamat. Para petugas pemadam kebakaran waktu itu datang siap sedia. Mereka membawa jaring yang besar, jaring raksasa begitu, ditempatkan begitu rupa. Kemudian petugas itu memerintahkan, ayo nak, lompat cepat supaya kamu selamat dari kebakaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namanya orang buta ya, tidak bisa melihat, lagian bingung ini suaranya siapa gitu, sehingga akhirnya dia hanya terdiam di pinggir jendela itu. Sementara orang-orang di sekitarnya itu begitu cemas karena rupanya api itu sudah mulai menjalar dan mendekati anak itu. Tapi rupanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba ayah dari anak perempuan ini tiba di tempat itu dan langsung dia berteriak kepada putrinya. Dia katakan kepada putrinya, anakku, Papa sudah ada di bawah, melompatlah, kamu akan selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya anak perempuan ini melompat dengan tenang. Belum.
sehingga sampailah dia dijaring-jaring itu dengan selamat tanpa kekurangan suatu apa. Tidak terjadi. Sakit atau luka-luka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang membuat anak ini begitu yakin? Suara papanya yang sering dia dengarkan, teladan kasih yang bisa dirasakan, yang tidak akan pernah yakin, dia yakin pasti papanya tidak akan pernah mencelakakan. Itu yang membuat anak ini melompat dari lantai 4 dengan tenang dan selamat sampai di jaring. Semua yang menyaksikan, oh lega. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin katakan, kejadian ini bisa menjadi gambaran sesungguhnya bagi kita. Allah Bapa kita yang di surga selalu ada bagi kita. Dia selalu ada bagi saya dan saudara. Dia begitu mengasihi kita. Tidak pernah dia punya niat yang jahat. Segala sesuatu yang terbaik dinyatakan kepada kita. Anak, hanya menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sudahkah kita yang mengaku diri anak-anak, yang mengaku diri percaya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada-Nya? Sudahkah kita mau bersedia untuk taat, yaitu dengan melakukan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema: hadapi krisis dengan iman. Mari hari ini kita akan belajar dari teladan kehidupan Ishak, bapa leluhur orang Israel. Teladan iman bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan nats ini, Alkitab menceritakan bahwa pada zaman Ishak itu terjadi krisis panen, terjadi kelaparan. Sehingga kalau kita perhatikan di sini luar biasa di dalam ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Di Berseba, di daerah Negev, yaitu daerah di bagian selatan Palestina. Dan rupanya kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, rupanya ini bukan kelaparan krisis pangan yang pertama, karena pada zaman Abraham pun itu di negeri ini pernah terjadi kelaparan yang begitu hebat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan Ishak? Dia pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi dari Berseba dia turun ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu saya beritahukan bahwa Abimelek ini bukan nama seorang raja. Abimelek ini gelar, sebutan semua raja-raja orang Filistin itu selalu disebut Abimelek. Nanti kalau Bapak Ibu menemui Abimelek, kok namanya masa nggak ada nama yang lain begitu? Ini gelar atau sebutan bagi semua raja-raja orang Filistin itu disebut Abimelek. Tetapi perhatikan di dalam ayat yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Kemudian ia berfirman melarang Ishak untuk tidak pergi ke Mesir. Dia memerintahkan supaya Ishak tinggal itu di Gerar sebagai orang asing. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Ishak memutuskan untuk tinggal di Gerar, mengikuti nasihat, mengikuti petunjuk daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ishak memilih untuk taat kepada Tuhan. Ishak memilih untuk taat kepada Yahweh, yaitu dengan mengikuti
yang dinyatakan perintahnya, dikerjakan larangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang disebut dengan iman. Alkitab sendiri mendefinisikan sudah sangat jelas sebetulnya di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Iman itu apa? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan itulah yang dikerjakan oleh Isa. Meskipun dia belum bisa melihat, belum bisa menikmati, belum bisa merasakan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, penyertaannya, pemeliharaannya, berkatnya dalam hidupnya, tapi dia tetap setia. Apa yang diperintahkan dia kerjakan. Apa yang dilarang untuk tidak dilakukan, tidak dilakukan. Tapi apa yang diperintahkan untuk dikerjakan, dia kerjakan. Karena dia yakin percaya bahwa Tuhan Allah yang ia sembah, yang papanya Abraham sembah, itu adalah Allah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang disebut. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita yang menyatakan diri percaya sebagai orang-orang yang beriman juga menunjukkan hal itu dalam hidup kita? Mari kita belajar paling tidak dari kehidupan seorang hambanya Isa yang dengan taat mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak tahu saya sudah ceritakan atau belum begitu. Ketika kita menggumulkan tempat ini, memang kalkulasinya itu cukup pada awalnya, begitu ya. Untuk bayari tukang selama 1 minggu, untuk membeli beberapa bahan yang diskedulkan begitu, hari ini akan beli ini, besok begini, selama 1 minggu sudah dana dikalkulasi cukup aman, gitu ya. Tapi rupanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu ada sesuatu yang memang mau tidak mau harus disediakan, harus dibeli, karena memang pergumulannya ketika kita sedang mengedek dulu musim hujan begitu, triplek beberapa sudah agak mulai melembung begitu, kemudian tukang menginstruksikan, cepat Pak, ini kalau tidak cepat nanti dampaknya tidak baik. Kalau melembung begini, wah ini nanti jadinya, cor-corannya, deknya itu bisa menggelembung begitu. Dan itu nanti, wah sulit Pak begitu. Wah akhirnya terpaksa begitu. Beli, triplek deng-deng begitu beberapa di luar schedule karena untuk mengejar supaya tidak terjadi kerugian begitu. Dana ini habis Bapak Ibu. Waduh. Hari Jumat dana habis, kita ketir-ketir begitu. Hari Sabtunya harus bayar tukang gitu. Sementara waktu itu bendaharanya kan Bu Narti begitu, istri saya begitu. Lihat begitu, waduh kami bergumul. Pikiran kami masak. Tuhan, berdoa kita, jangan permalukan Tuhan hamba-Mu di depan orang dunia. Permuliakan diri, masak begitu. Terus tidak dibayar, kasihan mereka yang sudah selama 1 minggu mereka bekerja mengharapkan hari itu hari Sabtu jam 4 mereka akan mendapatkan upahnya. Waduh, masa saya rumah Tuhan harus utang ini Tuhan? Kita bergumul hari Jumat malam itu, waduh rasanya seperti sepot jantung. Karena pergumulan kita mau sampaikan, wah ini sudah begini, nanti malah jemaat terganggu. Akhirnya kita berdoa gitu. Sudah, yuk kita yakin apapun Tuhan pasti tidak akan mempermalukan kita. Saya berdoa sama istri gitu. Waduh, rasanya ini ya, meskipun kita hamba Tuhan, kita diperhadapkan pada pergumulan yang seperti ini
kita berdoa. Nggak taunya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang nggak pernah kita telepon, nggak pernah dinyana-nyana begitu. Aduh, menurut pertimbangan saya, dikasih proposal dan jarang, bahkan sulit sekali muncurnya gitu. Tiba-tiba tanya begitu, Bu Nanti, apa yang bisa dibantu begitu? Waduh, itu sudah jam 9 hampir lewat begitu. Kalau tidak salah begitu, saya ingat-ingat, aduh, rasanya hati ini senang begitu. Istri saya langsung ngomong, waduh ini gitu. Kami sedang bergumul, kami saat ini sedang berdoa. Karena besok ini tukang harus dibayar. Kami sedang bergumul untuk kebutuhan dana ini. Oke, kami akan bantu. Dia cuma bilang begitu. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rupanya Sabtu pagi kalau tidak salah itu dana ditransfer. Waduh, saya pikir-pikir kok sama seperti juga kursi ini gitu. Di tengah pergumulan, sedang antara hati ini rasanya seperti down begitu, lihat banyaknya dan biayanya pada waktu itu. Saya dengan agak bagaimana nyopoti yang namanya gabus itu, tapi pikiran saya sedang melayang begitu ya. Ini dananya konti begitu, tapi Tuhan tolong Tuhan begitu. Rupanya juga sama, dia menelpon begitu, gitu. Dan puji Tuhan mendukung untuk pergumulan daripada bangku-bangku ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk menyerahkan segala pergumulan, problematika, bahkan krisis itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sama seperti yang dialami, dikerjakan, dilakukan oleh Ishak hambanya. Ketika diperhadapkan kepada krisis, maka Ishak memutuskan dan memilih untuk taat kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh pamannya. Maka paling tidak sebetulnya ini juga memberikan kita pembelajaran. Orang tua, mari berikan teladan iman yang baik kepada anak kita. Berikan teladan iman yang baik kepada anak kita. Kita perhatikan, Allah pun menunjukkan luar biasa apa yang sudah dikerjakan oleh Abraham, ayahnya Ishak. Dan itu dinyatakan oleh Allah, sehingga teladan ini bisa dialami, bisa dirasakan oleh anaknya, sehingga kalau Ishak pun melakukan hal itu, maka sebetulnya ini bukan sesuatu yang sebetulnya tiba-tiba, tetapi ini proses keteladanan dari orang tua. Bagaimana orang tua bisa memberikan pelajaran berharga seumur hidup kepada anak-anak kita. Bagaimana ketika kita diperhadapkan pada krisis, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya selalu mengajar kepada anak saya, Abraham begitu, untuk selalu bergumul, untuk berdoa begitu. Meskipun kadang sama istri saya rasa-rasa begitu, ini berkatnya kok sumberi gede. Kadang masih bergumul gitu kok selalu begitu ada gitu. Apakah memang ini juga semacam kayak apa Tuhan begitu ya? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan, Tuhan juga menyatakan janjinya kepada Ishak. Saya mencatat ada 6 janji Tuhan kepada Ishak. Tentunya kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga itu, kalau Ishak juga percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan berjanji janji ini akan digenapkan di dalam kehidupan Ishak. Kata maka di dalam ayat yang ketiga, maka aku akan menyertai, sesungguhnya ini mengandung pengertian yang demikian. Tuhan akan menggenapkan janjinya itu di dalam kehidupan Ishak ketika Ishak itu sungguh-sungguh percaya, yaitu dengan melakukan kehendaknya. Yang pertama kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, Tuhan akan menyertai Ishak. Kemudian yang kedua, Tuhan akan memberkati Ishak. Kemudian yang ketiga kalau kita perhatikan masih di dalam ayat yang ketiga, di sana Tuhan memberikan seluruh
negeri ini, tanah Kanaan, itu kepada Ishak dan keturunannya sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham. Makanya di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunan akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayah. Kemudian yang keempat, kalau kita perhatikan, membuat banyak keturunannya. Di dalam pasal yang keempat, aku akan membuat banyak keturunan seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri tanah Kanaan ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Nah, ini memang yang terakhir, yang kelima, melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Memang ini terkait dengan nubuatan mesianik yang akan digenapi di dalam dan melalui pribadi dan pelayanan Kristus. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan Tuhan Bapa kita yang di surga itu adalah pribadi yang sempurna, dia baik bagi anak, selalu memberikan yang terbaik, selalu menyediakan berkatnya bagi saya dan saudara. Hanya yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita yang percaya, yang sudah ditebus oleh darahnya, sungguh-sungguh mau mengandalkan dia, mau percaya kepadanya, mau mempertaruhkan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada dia, dan mau belajar untuk taat, mengerjakan apa yang diperintahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik sebetulnya kalau kita perhatikan di dalam nas ini. Mengapa Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir? Mengapa Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, Mesir itu bukan termasuk wilayah yang dijanjikan Tuhan. Jadi rupanya Mesir itu bukan wilayah yang memang dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada keturunan Abraham dan keturunannya. Tetapi Tuhan perintahkan tinggal di Gerar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gerar itu negeri orang Filistin, itu masih termasuk tanah Kanaan. Ada beberapa referensi seakan mengajak kita untuk membuka supaya paling tidak kita mengerti apa yang sesungguhnya sedang diajarkan oleh Tuhan kepada Ishak hambanya. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 4-7 seakan bacakan ini janji Tuhan kepada Abraham. Jadi Allah itu selalu konsisten. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 4-7 di sana dikatakan demikian. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Karena itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, perhatikan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi sebetulnya janji ini mulai dinyatakan oleh Allah itu kepada Abraham untuk memberikan tanah Kanaan itu menjadi milik pusaka bagi keturunannya. Begitu. Kemudian perhatikan mana yang termasuk negeri tanah Kanaan itu di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-18-21. Di sana dikatakan demikian. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini.
Mulai dari sungai Mesir, ini bukan Mesir. Jadi ini sungai Sikor sebetulnya, di sebelah timur Mesir. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Peris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Mungkin kita agak sedikit kurang bisa melihat ya, tanahnya orang Filistin itu termasuk enggak gitu ya. Kita baca di dalam Yosua pasal 13. Yosua pasal yang ke-13 ayat yang ke-2 sampai yang ke-3. Yosua pasal yang ke-13 ayat yang ke-2 sampai dengan yang ke-3, demikian bunyinya. Inilah negeri yang tertinggal, jadi ini belum ditaklukkan, dan Tuhan nanti memerintahkan untuk dibagi kepada 9 suku. Inilah negeri yang tertinggal segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor, ini yang dimaksud, di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gat, dan di Ekron, dan orang Awi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan, di mana Ishak waktu itu ada, tinggal menetap sebagai orang asing, sesungguhnya tempat itu dijanjikan untuk diberikan kepada keturunan. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebetulnya melalui peristiwa ini, melalui krisis pangan, melalui larangan dan juga melalui perintah, Tuhan ini ingin mengajarkan kepada Ishak, menunjukkan kepada dia bahwa Allah yang ia sembah, yang disembah oleh ayahnya, yang ia sembah itu adalah pribadi yang setia. Allah konsisten di dalam setiap keputusan. Apa yang dikatakannya selalu digenapi dengan sempurna. Krisis bukan masalah, bukan alasan bagi Allah untuk gagal memelihara dan memberkati Ishak, karena dia adalah juga pribadi yang maha kuasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makanya kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 26, coba kita akan membaca di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Janji itu digenapkan dalam kehidupan Ishak yang setia mengikuti perintahnya. Di sana dikatakan demikian. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 akan bacakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia apa Bapak Ibu? Diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Lompat ayat yang ke-16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi lebih jauh, lebih berkuasa, menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan, ketika kita mengerjakan apa yang jadi perintah Tuhan, dan ketika Ishak dengan segenap hati taat melakukan apa yang jadi perintahnya, maka Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berfirman, Tuhan dengan kuasa menggenapkan janji itu di dalam kehidupan Ishak, sehingga benih yang ditabur Ishak tumbuh 100 kali. Gimana Pak Yuri kalau durian yang dicontohkan itu? Duriannya, wah, tujuh belai, mau isinya kayak cowok kecil-kecil gitu,
rasanya kalau melihat itu waduh gitu ya. Tapi yang kolesterolnya tinggi tidak boleh membayangkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini luar biasa. Jadi Tuhan itu selalu menepati, meskipun ada kalanya untuk ini begitu. Hati kita seringkali begitu, makanya firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar itu. Mau belajar untuk taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bedanya begitu ya. Manusia dengan Allah begitu ya. Manusia mudah kadang untuk melupakan, mudah untuk mengingkari. Sehingga ada peribahasa Jawa mengatakan, esok beli sore tempe. Hari ini berkata A, nanti malam sudah berkata B. Sehingga sampai lagunya siapa ini, Bang Roma atau gitu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, gitu ya. Wis berjanji dewek begitu. Nggak usah berjanji kok kan begitu. Wis berjanji diingkari. Tapi itu faktanya. Manusia bisa gagal karena banyak faktor. Saya membaca, ini rupanya sudah luar biasa begitu. Peningkatan kasus perceraian karena orang ketiga sudah mulai menjadi tren begitu. Nikah kadang seusia jagung sudah pisah. Padahal tadinya kalau kelem sudah seperti begitu ya, wajahmu bagaikan rembulan yang baunder gitu ya, rembulan yang waduh gitu, kesandung Siti elek gitu ya. Ada apa sayang? Waduh, ada apa yang begitu? Waktu ini lah bisa ditutui begitu ya. Padahal ya pura-pura ingin ngelus-ngelus begitu ya. Ya itulah, ada kalanya begitu. Tapi seumuran jagung yang katanya cintanya setengah mati, sampai-sampai diperingatkan sama kadang orang tua, tidak mempan begitu. Apakah memang seperti katanya goblok, cinta ini kalau buta ya, tai kucing pun rasa coklat itu sudah nikmat begitu, sehingga sudah tidak mengerti kadang seperti itu. Tapi rasanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali manusia bisa gagal karena orang ketiga. Banyak kadang akhirnya will yang menjadi sumber penyebab dari perceraian. Karena itu mari anak-anak Tuhan, pernikahan ini sakral. Pelihara kekudusan rumah nikah kita. Bahkan sebelum kita memasuki anak-anak muda, tolong jaga baik-baik supaya berkat Tuhan itu turun nanti atas keluarga. Perhatikan norma-norma Tuhan, perintah-perintahnya, supaya keluargamu kelak akan menikmati berkat daripada Tuhan. Kegagalan manusia bisa karena faktor ekonomi, ada berapa banyak. Kadang istri tinggalkan suaminya karena masalah ekonomi. Ada uang, abangku sayang, tidak ada uang, abangku tendang. Nah, ini janjinya ya Allah gitu ya. Kegagalan juga karena faktor sakit penyakit. Saya pernah membaca sebuah cerita, ini ngeri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seorang istri sedang koma cukup lama, tapi rupanya suaminya merencanakan gitu. Bahkan ketika ia koma, kadang ia datang membawa calonnya begitu ya. Di sana ngobrol-ngobrol, ini istri saya sudah begini sakit begitu, sudah tidak bisa melayani, sebentar lagi mungkin meninggal. Jadi dia, istrinya sedang dalam kondisi koma, suaminya membawa calonnya itu datang. Bapak Ibu tahu
Suatu ketika sang istri itu sembuh dari komanya. Wow, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, langsung si suami didabrak. Hati-hati loh ya, orang koma itu belum meninggal. Orang koma itu dia tidak bisa merespon melalui fisik begitu, tangan bergerak, tapi memori itu masih tahu, masih bisa merekam. Makanya kalau kita mendoakan orang-orang yang dalam koma pun tidak apa-apa, saudara bisikkan, kadang nangis meneteskan, itu respon. Fisiknya memang tidak bisa, mungkin merespon bergerak dan lain sebagainya, tetapi hatinya, pikirannya itu masih bisa. Dan saya sering mengalami hal ini. Bahkan pernah ngomong seorang yang di akhir hidupnya keluarganya bingung cari dokter begini. Saya waktu itu masih pelayanan praktek, saya bokong, saya pangku begitu. Terus saya ingatkan firman Tuhan, saya kuatkan, saya pegang tangannya, saya doakan untuk setia kepada Tuhan. Saya baru mengalami yang namanya meninggal, sampai dia pelak begitu. Puji Tuhan, saya bisa membimbing ibu ini untuk tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan bisa karena musibah, bisa juga karena ketidakberdayaan orang yang kita kasih dan mengasihi kita. Kalau akhirnya dipanggil Tuhan, bagaimana? Padahal berjanji, Dek, Mas, kan begitu, nanti aku akan selalu mendampingimu sampai seumur hidup. Ini kan kayak lagu ini sampai lagu ini sini ada sampai bahkan sampai di surga begitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi kalau dipanggil Tuhan, ya itu kan tidak bisa ditolak. Tapi ini kegagalan kita. Manusia lemah, manusia terbatas. Tapi Tuhan itu pribadi yang tidak terbatas. Itu sesungguhnya yang sedang diajarkan oleh Allah melalui peristiwa, melalui perintah, melalui larangan. Paling tidak Allah ingin menunjukkan bahwa pribadi yang disembah, yang berjanji kepada Abraham, itu adalah Allah yang sama, pribadi yang setia, pribadi yang maha kuasa, yang sanggup menggenapkan janjinya secara sempurna. Itu di dalam kehidupan anak-anaknya, hamba-hambanya yang setia mengikuti kehendaknya. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah ini juga boleh menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Mari kita setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, jalankan apa yang jadi perintahnya, larangannya mari jauhi. Meskipun mungkin kita diperhadapkan pada situasi yang sulit, tapi belajar untuk mencoba memurnikan hati kita, berjalan dalam kehendaknya. Itu yang pertama. Mengapa Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir? Karena Mesir memang bukan termasuk wilayah yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mesir terutama sepanjang sungai Nilnya adalah sungai daerah yang subur begitu. Kalau kita perhatikan di beberapa, nah ini saya akan membacakan beberapa contoh saja, paling tidak supaya kita mengerti begitu, bahwa Mesir pada zaman kuno itu luar biasa suburnya, terutama di sepanjang sungai Nil. Sampai Abraham pun itu pernah ke sana. Dan ini pengalaman sebetulnya. Di dalam pasal 12 ayat yang 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Tapi akhirnya tidak sampai lama. Akhirnya Abraham kembali lagi. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam Kejadian juga pasal yang ke-41 ayat 41 ayat 47 sampai 49, di sana dikatakan demikian. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk, ini Mesir. Dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar. Tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Kemudian di dalam ayat yang ke-56 sampai 57, di sana dikatakan demikian. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi,
Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Coba bisa dibayangkan, hasil buminya Mesir itu luar biasa, sampai seluruh bumi itu terjadi kelaparan, Mesir bisa menanggulangi kelaparan itu berkat kebijaksanaan pribadi Yusuf. Meskipun ini dipersiapkan nanti untuk memelihara kehidupan bangsa yang besar, yaitu umat pilihan Allah. Paling tidak Bapak Ibu serta saudara kasih Tuhan, Allah ingin mengajarkan kepada kita anak-anaknya supaya bergantung kepada Dia dan bukan bergantung kepada keadaan atau usaha manusia. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah tergiur. Makanya ini pada akhirnya setelah kejadian ini Abraham bisa belajar. Ketika dia diperhadapkan kepada Lot, keponakannya gembalanya bertengkar, Abraham yang lebih tua dia bisa katakan, Lot, pilih tempat yang terbaik untuk lebih dulu. Karena Abraham bisa belajar dari pengalamannya bersama dengan Tuhan. Keadaan itu tidak menjadi jaminan. Usaha manusia itu tidak menjadi jaminan. Karena itu mari kita belajar Amsal pasal yang ke-10 ayat 22. Di sana dikatakan demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya apa? Artinya berkat memang datang daripada Tuhan. Usaha manusia itu tidak menentukan keberhasilan saya dan saudara. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar sama seperti Isa, setia sama Tuhan. Mari tidak mengandalkan manusia kita. Firman Tuhan sendiri mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan memberikan berkat itu kepada yang dicintai pada waktu tidur. Bukan Tuhan mengajar kita untuk malas, tetapi Tuhan dapat memberkati kita dengan cara-caranya yang seringkali kadang tidak kita mengerti dan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini paling tidak memberikan kita pelajaran berharga. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita kerjakan apa yang menjadi perintahnya, larangannya jauhi. Karena Dia pribadi yang setia. Dia maha kuasa. Apapun yang dijanjikannya pasti sanggup Dia gunakan dengan cara-caranya yang ajaib. Yang kedua, Tuhan mengajarkan melalui Ishak ini juga kepada setiap kita. Mari kita tidak mengandalkan manusiawi kita. Mari kita tidak terkecoh dengan mungkin situasi dan kondisi yang nampaknya itu menggiurkan. Tapi mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menutup firman Tuhan ini. Mari kita membaca di dalam Yakobus. Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Kita akan baca secara bersama-sama ya. Yakobus pasal yang kelima ayat 17 sampai 18. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 3. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Elia sama seperti saya dan saudara, manusia biasa, manusia yang lemah. Tetapi konteksnya kalau kita perhatikan, iman percaya kepada Tuhan, kepada Yahweh inilah. Dia ciptaan sama seperti saya dan saudara.
tetapi dia punya Allah yang luar biasa. Dia sembah Allah yang maha kuasa. Dan itulah yang sungguh-sungguh mewujud nyata kemuliaannya di dalam hidupnya. Itulah sebabnya kalau boleh jujur, yang sakti, yang berkuasa bukan ini, tetapi Tuhan yang dia sembah, dan Tuhan yang saya dan saudara sembah. Kalau saya dan saudara sama percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pun juga akan menyatakan kemuliaannya, kuasanya di dalam dan melalui hidup saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Mari kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu ilustrasi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika terjadi sebuah kebakaran yang hebat di proyek Senen Jakarta, ini sekitar 500 pedagang ini menunggu dengan rasa waduh cemot-cemot begitu ya. Karena rupanya hampir, kalau kita perhatikan, 90% itu ludes terbakar oleh api, dan hanya 10% itu yang selamat. Nah rupanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ketika semuanya 500 pedagang ini sedang waduh bergumul apakah kiosnya terbakar enggak jam 1, itu rupanya pemerintah waktu itu sudah mengizinkan untuk melihat kios atau dagangannya karena api sudah padam, sudah dingin semua. Kemudian 500 pedagang itu langsung melihat begitu, waduh banyak orang menangis begitu, banyak orang teriak-teriak histeris begitu karena dagangannya. Tapi anehnya itu ada sebuah toko yang berdagang makanan kaleng, ini bernama Toko Bethlehem. Ini walaupun berada di tengah-tengah toko yang terbakar, ini Toko Bethlehem ini tidak terbakar. Bahkan yang heran, membuat akhirnya ini pemiliknya ini diwawancarai oleh beberapa jurnalis wartawan, karena sampai kartonnya yang melekat di pintu depannya itu tidak terbakar. Dia tanya, ibu resepnya apa? Ibu ini kok sakti, tokonya tidak terbakar gitu. Dia cuma katakan begini, Bapak, ketika saya tahu bahwa akan terjadi demonstrasi besar-besaran massa itu menuju ke pasar Senen, proyek Senen itu, langsung saya tutup toko saya. Kemudian saya pulang ke rumah, saya berdoa meminta tolong supaya Tuhan Allah yang Maha Besar itu menolong toko saya. Dan benar, ketika pagi saya lihat ternyata toko saya selamat dari kebakaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini contoh ini. Dalam kondisi krisis, mari kita berserah sama Tuhan. Mari kita bersandar sama Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Biarkan Tuhan berkarya, menyatakan kemuliaannya, memberkati Bapak Ibu serta saudara. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan tutup firman Tuhan ini dalam doa. Mari kita berdoa.